Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji UKIN PPG dalam jabatan 2025. Perkenalkan, nama saya Fitri Ana. Saya adalah guru mapel SKI di MTS Al-Jauhar Semin, Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan BID 1 tahun 2025 di Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Pada hari ini, Senin tanggal 12 Mei 2025, saya akan melakukan video pembelajaran di kelas 7 Putra MTS Al-Jauhar Semin dengan materi kelas 7 bab 4 Perkembangan Peradaban Islam pada Masa Daulah Umayyah menggunakan metode pembelajaran Project Bits Learning. Silahkan bisa untuk disimak, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik semuanya? Baik. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Sebelumnya saya absen dulu ya. Hari ini siapa yang tidak masuk? Siapa? Ada 2 orang. Siapa? Tadi sama Raka. Hanif sama? Raka. Kenapa Hanif sama Raka? Sakit. Semoga teman kita 2 ini yang tidak bisa hadir pada hari ini diberikan kesehatan ya, biar di pertemuan yang akan datang bisa dipertemukan lagi ikut KBM. Sebelum kegiatan dimulai, tolong 1 orang untuk memimpin berdoa ke depan. Untuk mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita membaca umur kita bersama-sama. Sira
lagu wajib nasional. Silakan maju ke depan. Sebelum kita ke materi yang akan saya sampaikan pada hari ini, kita mengulas dulu materi yang kemarin. Masih ingat nggak materi pertemuan minggu yang lalu kita membahas materi tentang apa? Oh, Mas Taufik, apa? Ya, tentang Khalifah Ali bin Abi Thalib. Siapa itu Khalifah Ali bin Abi Thalib? Iya, Khalifah Ali bin Abi Thalib itu adalah khalifah keempat. Beliau putra dari pamannya Nabi Muhammad, yaitu Abu Thalib, dan masih sepupunya Rasulullah. Kemudian ketika itu Ali bin Abi Thalib ini meninggal dunia karena apa? Masih ada yang ingat? Iya, Mas Iam. Apa Mas Iam? Karena dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam. Ya, jadi Ali bin Abi Thalib itu wafatnya karena dibunuh. Kemudian kapan peristiwa itu terjadi? Siapa yang masih ingat? Iya, Mas Dana. Kapan Mas Dana? Ketika sholat subuh di Masjid Kufah pada tanggal 21 Ramadan dan tahun 40 Hijriah. Oh iya, jadi Ali bin Abi Thalib itu wafatnya ketika beliau melaksanakan sholat subuh di Masjid Kufah. Hal itu terjadi tepat pada tanggal 21 Ramadan tahun 40 Hijriah. Kemudian beliau wafat pada usia 63 tahun. Berarti masih ingat ya materi kemarin ya? Alhamdulillah baik masih. Nah, terus untuk materi yang kali ini nanti masih berhubungan mengenai Khalifah Ali bin Abi Thalib. Sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, kita ice breaking dulu biar kalian semangat, biar tambah semangatnya ya. Kita mulai dulu, kita regangkan tangan kalian biar lemas ya. Sudah? Stop. Siapa kalian? Siswa MTS Al-Jauhar. Di mana kita? Di kelas 7B MTS Al-Jauhar. Mana semangatmu? Ini semangatmu. Itu semangatku. Al-Jauhar, my paradise. Tepuk tangan untuk sebelum masuk ke materi yang akan kita bahas pada hari ini, kita latihan mengerjakan soal quiz dulu. Saya mau mengetahui pemahaman kalian tentang materi yang akan kita bahas pada hari ini. Kira-kira kalian sudah sedikit ada yang memahami atau belum ya? Dan silakan dikerjakan, waktunya 5 menit sekarang. Mari kita lanjut untuk materi yang akan saya sampaikan pada hari ini ya. Untuk hari ini nanti saya akan menyampaikan materi bab 4
di mana Daulah Umayyah itu berdirinya setelah kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Sebelum masuk ke pembelajaran, sekarang ada pertanyaan pemantik. Kira-kira kalian sudah ada yang mengetahui belum? Daulah Umayyah itu berdirinya karena apa? Kemudian sistem pemerintahannya bagaimana? Di sini ada 3 pertanyaan pemantik. Yang pertama, kenapa Daulah Umayyah berdiri? Siapa yang bisa menjawab? Ya, Mas Hani. Kenapa Daulah Umayyah berdiri? Karena perselisihan Ali dengan Muawiyah dan akhirnya terbunuhnya Ali. Ya, karena perselisihan antara Khalifah Ali bin Abi Thalib dan beliau akhirnya meninggal dunia karena dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam. Setelahnya berdirilah Daulah Umayyah. Kemudian pertanyaan yang kedua, siapa yang mendirikan Daulah Umayyah? Ayo, Mas Hanif. Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan, beliau adalah yang mendirikan Daulah Umayyah sekaligus menjadi khalifah pertamanya. Terus pertanyaan yang terakhir, apa sistem pemerintahannya Daulah Umayyah? Ya, Mas Bima. Apa? Iya, sistemnya adalah sistem monarki atau sistem secara turun-temurun. Ya, berarti kalian ada yang sudah memahami Daulah Umayyah, dari berdirinya karena apa, siapa yang mendirikan, dan bagaimana sistem pemerintahannya. Lanjut. Nah, di pertemuan kali ini tujuan pembelajaran kita adalah supaya kita bisa menjelaskan bagaimana sejarah berdirinya Daulah Umayyah dan juga bisa menjelaskan bagaimana sistem pemerintahannya Daulah Umayyah. Nah, di mana nanti di pertemuan kali ini langkah-langkah kegiatan kita itu, yang pertama kita nanti akan membagi kelas ini menjadi 4 kelompok diskusi, ya. Kemudian nanti setiap kelompok diskusi akan mendiskusikan materi yang nanti akan saya bagikan. Kemudian hasil dari diskusi kalian nanti akan dibuat peta konsep, ya, dibuat peta konsep. Kemudian nanti ketua kelompok dari setiap kelompok diskusi itu akan mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, di mana nanti kelompok yang lain, anggota yang lain itu harus berkeliling ke kelompok yang lainnya untuk mendengarkan hasil diskusi dari kelompok yang lain. Itu setelah diskusi selesai, kalian setelah dari kelompok yang lain nanti kembali ke kelompoknya masing-masing, ya. Setelah kembali ke kelompoknya masing-masing, hasil yang kalian dapatkan dari kalian mendengarkan diskusi kelompok yang lain itu dirangkum jadi satu, diambil kesimpulannya, ya. Dimana nanti kesimpulannya kita untuk menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Paham? Paham, ya? Ada yang mau ditanyakan untuk langkah-langkah kegiatan kita pada hari ini? Ada? Tidak? Sudah jelas? Nah, kalau begitu nanti ada tayangan video, silahkan dicermati tayangan video yang akan saya putarkan. Nanti silahkan bisa dicatat hal yang penting, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kembali dengan saya Liliana. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi SKI kelas 1 semester 2 yang ini mengenai peradaban Islam pada masa Daulah Umayyah. Di masa Daulah Umayyah, sistem kepemimpinan Islam berubah dari sistem musyawarah ke
kalian tonton? Tidak? Sudah paham? Ya, alhamdulillah kalau sudah. Nah, dari tayangan video tadi nanti kalian akan mendiskusikan materi dari tayangan video tersebut nanti bagaimana, dan nanti juga ada materi di sini. Di sini nanti ada materi-materinya untuk diskusi kalian. Kita bagi kelompok diskusi terlebih dahulu ya. Kita bagi menjadi 4 kelompok diskusi. Nanti tolong kelompok 1 bisa duduk di sebelah sini, kelompok 2 di sebelah sana, kelompok 3 dan kelompok 4 di belakang. Saya bacakan nama kelompoknya sesuai dengan kelompok belajar yang sudah kita buat ya. Kelompok 1 ada Hani, Afan, Taufik, Azam, dan Luki. Silahkan bisa duduk di meja sini. Kemudian kelompok 2 ada Jesli, Danang, Bima, Wafa, Arvin, dan Danu. Bisa untuk menempati kursi yang di sebelah sana. Kemudian kelompok 3 ada Dava, Hanif, Angga, Giovanni, dan Iam. Bisa duduk di sebelah sana. Kemudian kelompok 4 ada Arya, Arga, Fahri, Rizky, Raffi, dan Adi. Bisa duduk di sebelah belakang. Silakan. Sudah menempati di tempatnya masing-masing? Sudah. Untuk materi diskusi kalian ya, ini sudah saya bagi. Untuk kelompok 1 nanti membahas asal usulnya Bani Umayyah. Kemudian kelompok 2 nanti ada membahas perselisihan antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Kemudian untuk kelompok ketiga nanti kalian membahas berdirinya Daulah Umayyah. Dan kelompok terakhir, kelompok 4 nanti membahas sistem pemerintahannya Daulah Umayyah. Nah, di sini saya ada LKPD, lembar kerja peserta didik ya. Tugas kalian nanti per kelompok itu adalah membuat peta konsep dari materi yang akan kalian diskusikan. Nah, di mana peta konsepnya hanya 1 lembar. Nanti kalian di lembar belakang itu nanti membuat peta konsepnya. Kemudian di lembar depannya ini nanti kalian rangkum kesimpulan dari diskusi hari ini ya. Jadi nanti hasil kesimpulannya ditaruh di kotakan ini ya. Jelas? Terus nanti kalian diskusinya di sini sudah ada materi pembelajaran hari ini, bisa dibaca dan didiskusikan ya. Saya berikan dulu. Kelompok 1. Dan silakan mulai untuk berdiskusi. Waktu diskusinya hanya 10 menit ya. Waktunya 10 menit. Setelah diskusi nanti kalian presentasi. Presentasinya seperti langkah-langkah tadi ya. Yang 2 orang tetap di tempatnya untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Yang 3 orang ini nanti yang 1 datang ke kelompok, contohnya kelompok 1 ya. Yang 1 datang ke kelompok 2, yang satunya ke kelompok 3, dan yang satunya lagi datang ke kelompok 4 untuk mendengarkan hasil diskusi dari kelompok yang lain. Nah, nanti kalau sudah selesai mendengarkan atau mempresentasikan, nanti kalian kembali ke kelompoknya masing-masing untuk mengambil kesimpulannya. Paham? Nah, silakan untuk diskusi. Mulai. Ini nanti
dicatat teman-teman sudah mengadakan presentasi. Kesimpulan. Jadi nanti kesimpulannya ditulisnya di nah ini dibuat di dalam ya, nanti kemudian buat peta konsepnya. Menulis, jadi kalian mempresentasikan nanti ya. Nanti nek kalian keliling itu mendengarkan presentasi dari kelompok yang lain. Jadi oke, buat peta konsepnya. Sudah selesai diskusinya? Sudah. Setelah ini nanti kalian dari kelompoknya itu mengirimkan peserta untuk berkeliling ke kelompok yang lain untuk mendengarkan diskusi dari kelompok yang lain. Terus nanti salah satu dari kalian itu tetap di kelompoknya untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Sudah ditetapkan siapa saja yang mau presentasi dan berkeliling? Nah, kalau sudah silakan yang mau berkeliling boleh untuk masuk ke kelompok yang lainnya. Silakan. Yang presentasi silakan berdiri untuk presentasi. Ya, yang presentasi boleh untuk berdiri untuk mempresentasikan hasil diskusinya kepada temannya yang berkeliling. Yang presentasi boleh satu orang atau dua orang bergantian. Silakan. Silakan. Kali ini saya akan presentasikan perselisihan Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Dimulai dengan perang Siffin. Peristiwa terbunuhnya Utsman menimbulkan luka yang sangat mendalam bagi keluarga Bani Umayyah. Pada masa jahiliyah selalu bersaing dengan Bani Hashim dan selalu lebih unggul karena berasal dari keluarga bangsawan yang kaya-raya. Nama Bani Umayyah berasal dari kabilah Quraisy pada zaman jahiliyah, yaitu Umayyah bin Abdi Manaf. Setelah Islam datang, selalu menghalangi dakwah Nabi Muhammad SAW hingga pernah mengutus Abu Sufyan melawan Rasulullah pada perang Badar. Untuk menambah penguatan kita tentang materi kita pada hari ini, kita latihan soal dulu ya. Nanti silahkan dikerjakan. Ini ada lembar LKPD juga. Langsung dikerjakan di lembar ini ya. Nanti waktu mengerjakannya 10 menit ya. Silakan. Dan silahkan dikerjakan, boleh buka catatan, silahkan dikerjakan. Ya.
Sudah selesai? Sudah. Kalau sudah silakan dikumpulkan ke depan. Yang belakang kumpulkan ke depan. Untuk pertemuan kali ini, presentasi dan diskusi kalian sudah selesai. Saya ingin salah satu dari kalian menyimpulkan hasil pembelajaran kita pada hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan hasil pembelajaran kali ini? Ya, Mas Jesli, silakan. Pada hari ini kita telah mempelajari materi sejarah berdirinya Daulah Umayyah dan sistem pemerintahannya. Perang sipil dan peristiwa takhir pada masa Ali bin Abi Thalib menjadi benih pergantian era Khulafaur Rasyidin ke era kekhalifahan Daulah Umayyah. Daulah Umayyah berdiri pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi, didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan yang sekaligus menjadi khalifah pertama. Daulah ini dinamakan Daulah Umayyah karena dinisbatkan dari nama pemimpin Quraisy yang bernama Umayyah bin Abdi Syam bin Abdi Manaf. Daulah Umayyah berkuasa selama 90 tahun dengan 14 khalifah yang pernah menjabat. Pusat pemerintahannya berada di kota Damaskus dan sistem pemerintahannya adalah monarki atau secara turun-temurun. Sekian dari saya. Ya, terima kasih untuk Mas Jesli sudah memberikan kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Untuk semuanya sudah memahami pembelajaran kita pada hari ini? Ada yang mau ditanyakan? Ada. Kalau tidak ada, sedikit saya ulas kembali ya. Pembelajaran kita pada hari ini kita membahas tentang Daulah Umayyah, di mana berdirinya Daulah Umayyah itu pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi, di mana pendirinya bernama Muawiyah bin Abi Syam dan beliau sekaligus menjadi khalifah pertamanya. Kemudian Daulah Umayyah ini berdiri kurang lebih selama 90 tahun ya. Selama 90 tahun ini ada 14 khalifah yang pernah menjabat. Nah, di mana pusat pemerintahannya itu ada di kota Damaskus. Kemudian apa sistem pemerintahannya? Iya, sistem pemerintahannya adalah sistem pemerintahan monarki. Apa itu sistem pemerintahan monarki? Iya, sistem pemerintahan monarki itu adalah sistem pemerintahan secara turun-temurun, yaitu diturunkan kepada putranya atau saudaranya. Itu adalah materi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelum kita akhiri, di sini ada refleksi ya. Refleksi itu adalah hal-hal yang kalian rasakan selama kalian melakukan pembelajaran pada hari ini. Silahkan diisi dengan jujur sesuai apa yang kalian rasakan ya. Dan silakan diisi waktunya 2 menit dari sekarang. Diisi yang jujur sesuai dengan apa yang kalian rasakan hari ini ya. Sudah selesai? Bisa untuk dikumpulkan.
kegiatan kita pada hari ini sudah selesai. Apa yang kalian rasakan pada hari ini? Senang atau sedih? Senang. Jujur? Senang? Alhamdulillah kalau senang. Semoga pembelajaran pada hari ini bermanfaat untuk kalian semua. Untuk pembelajaran yang akan datang, kita nanti masih melanjutkan bab 4 mengenai perkembangan peradaban Islam pada masa Daulah Umayyah, di mana materi yang akan kita pelajari tentang perkembangan peradaban Islamnya, seperti ada perkembangan perekonomian, pendidikan, kemudian ada perkembangan ilmu agamanya pada masa Daulah Umayyah dan lain sebagainya. Di sini pada kesempatan hari ini kita sudah mempelajari sejarah berdirinya dan sistem pemerintahannya. Untuk minggu depan kita mempelajari perkembangan peradabannya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita cukupkan ya. Sebelum saya akhiri, kalian tetap semangat belajar ya. Jangan bosan-bosan untuk belajar. Kemudian untuk temannya yang sakit, nanti silahkan diberitahu apa pembelajaran kita pada hari ini supaya tidak ketinggalan materi pada hari ini. Kemudian jangan lupa untuk tetap menjaga hafalan kalian ya. Kemudian belajarnya yang tambah semangat ya untuk masa depan kalian. Sebelum kita akhiri pertemuan hari ini, silahkan ada yang memimpin berdoa. Silahkan. Teman-teman, marilah kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan membaca sholawat bersama. Pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Semoga bermanfaat bagi kita semua ya. Saya akhiri pertemuan pada pagi hari ini. Banyak kurang dan salahnya mohon maaf. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.